Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulus Afriza, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya yang bernama Nora Desi Ariyanti. Beliau ini guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Belidadaran. Assalamualaikum Ibu Nora. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya Bu. Ini Bu, ada pun dari percakapan kita pada hari ini, saya akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu melakukan observasi nanti. Jadi saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentang observasi. Jadi di sini Bu, yang pertama itu tentang tujuan ya Bu. Di sini untuk mengetahui dan juga sebelum kita mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Jadi persiapan awal Ibu itu apa nanti saya akan tanyakan. Terus supaya Ibu melakukannya nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid Ibu nanti. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ya Bu. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Di sini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti seperti apa, Bu? Untuk tujuan pembelajaran saat belajar ini masih berada di bab 1 mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau untuk tujuannya Bu, di sini saya ada 3 tujuan. Yang pertama menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa sebagai wujud Pancasila. Yang kedua menunjukkan sikap jujur dalam pelaksanaan Pancasila, dan yang ketiga menjelaskan arti prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, baik. Jadi tujuannya itu berharap supaya siswa itu bisa mengamalkan Pancasila ya, Bu, seperti Ya. itu. Nah, pertanyaan kedua nih, Bu. Ya. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Ya, untuk area pengembangan sendiri itu berpusat kepada siswanya itu sendiri, biar mereka itu bisa melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya dengan baik. Ya, baik. Jadi pengembangannya seperti ya Bu, dengan berpusat kepada murid dan berharap murid itu bisa mengamalkan atau melakukan perilaku Pancasila dengan baik, seperti itu ya Bu. Terus ini Bu, pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti dalam kelas, yang mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Bu, kira-kira. Kalau untuk strategi, saya memakai pendekatan saintifik. Kalau untuk model pembelajarannya sendiri, bisa pakai discovery learning. Kalau untuk metodenya, saya biasa pakai ceramah, bisa tanya jawab, sama diskusi kelompok. Ya, baik. Jadi terkait ini menggunakan scientific, terus model pembelajarannya menggunakan discovery learning ya Bu. Iya. Terus apa namanya metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah dan juga tanya jawab. Baik. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut, di hari apa, tanggal berapa, jam pelajaran yang keberapa kira-kira Bu? Ada di hari Rabu, Bu, tanggal 24 nanti, 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.30 sampai 11.50. 8. Ya, jadi hari Rabu ya Bu, tanggal 24 Juli 2024, pukul 10.30 sampai 10.50. Baik, nanti saya akan datang ya Bu, hari Rabu itu tanggal 24 Juli pukul 10.30. Nanti saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, kira-kira nih sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini, Bu? Dari percakapan hari ini, saya jadi punya ide dan gambaran untuk observasi nanti. Dan juga sudah punya gambaran lagi untuk media pembelajarannya.
Jadi Bu sudah mempunyai gambaran ya Bu nanti untuk melakukan observasinya. Nah, di sini demikian percakapan kita pada hari ini Bu. Terima kasih Bu Nora. Sampai Bu Lilis. Oke semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas, sebelum kita memulai pelajaran, coba dipimpin dulu berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Oke, sudah jajan tadi? Sudah. Sudah kenyang? Sekarang kita lanjut belajar. Sebelum kita lanjut belajar, Ibu mau absen dulu ya, siapa-siapa sudah hadir. Andika, Andini, Aprilia, Gatin, Raka, Destia, Kadir, Fauzi, Fazrul, Giovanni, Rika, Jessica, Julia, Christian,
harimau. Bukan si harimau. Ada namanya suku Palembang. Ya. Ada lagi namanya suku bukan suku Promuli, suku. Kalian tahu kalau nama Pindang? Pindang apa biasanya? Pindang? Pegang. Pindang Pegagan. Tapi pindangnya jadi dianya. Ya, suku Pegang. Pegagan. Ada juga suku satu lagi, suku Kuku. Ada Sumatera Selatan. Jangan ada yang tahu. Suku Kuku sama seperti suku Palembang. Ya. Ada lagi namanya suku Kikim. Kikim itu ada di Komering. Ada orang Komering di sini. Suku Kikim Komering. Itu berbeda-beda kan banyak. Itu baru Sumatera Selatan. Belum lagi provinsi yang lainnya. Provinsi kita sekarang ada berapa? 38. Ada tambahan 4 ya dari daerah Papua. Nah, dari perbedaan tersebut kita bersatu untuk Indonesia. Rasku beda. Ras itu apa? Ras itu apa? Coba sekarang dapat, panggilin laki-laki aja ya. Dapat Rafin. Ayo sini Rafin. Ini ya. Ayo sini. Sama Prayoga. Sini. Kata Padi Prayoga. Sekarang coba lihat saya kabar 3. Berdiri lengkap laki-laki. Apa perbedaan dari mereka? Nah, kita tahu berarti ras itu ya, yang kita makan ras itu bentuk fisik. Data bentuk fisiknya agak berisi. Isi lemak. Kurang berisi. Kalau dari segi tinggi badan, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang tinggi. Kalau dari rambut, ada yang agak panjang, ada yang ikal, ada yang hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tidak ada yang rata ya. Kulit sekarang warna kulit. Ada kan kuning langsat. Inilah yang dinamakan dengan ras. Ras tetap berbeda. Itulah yang namanya keberagaman. Kalau orang yang berbeda, jangan saling mengejek. Silakan duduk model-model. Terima kasih ya. Persatuan. Kalau kalian bertiga tadi tidak saling ngejek ya, tidak saling ngaco-ngacoin, itu sudah masuk sila 3 persatuan itu. Sekarang yang keempat, keragaman yang dibikin. Jadi kalau untuk sila keempat ini itu lebih ke musyawarahnya atau musyawarah. Jadi jika ada masalah atau apapun di dalam kelas harus dimusyawarahkan, jangan langsung berbocor. Ya, kalian pemilihan ketua kelas pasti bermusyawarah kan? Siapa yang bisa, siapa yang sanggup, siapa yang bisa memimpin teman-temannya. Kan diskusi namanya. Siapa wakilnya, siapa bendaharanya, itu namanya berdiskusi atau bermusyawarah. Contoh atau bukti dari sila 4
dan di sini juga dapat. Adil dalam menerima bantuan juga bisa. Harus semuanya dapat, jangan sampai salah sasaran. Dapat bantuan beras misalnya, jangan sampai beras itu jatuh ke orang yang kaya, tapi harus jatuh ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi harus semuanya dapat, itu yang dinamakan adil. Nah, itu sudah 5 butir-butir Pancasila yang kita bahas ya. Sekarang coba lihat. Sekarang kalian membentuk dalam kelompok yang dekat-dekat aja ya. Dan ini ke sini. Terus yang 2 baris ini satu kelompok. Ya, jangan pakai. Yang di sini satu kelompok juga, yang di sini sebaris saja ya, jadi 3 kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kalian mendekat buat lingkaran. Mendekat. Bawa kursinya. Oke. Mengenai Pancasila dan kelompok Pancasila. Sebelum itu tutup. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran saya? Oke, Kakak. Kita hari ini sudah mempelajari tentang apa saja? Pancasila dan butir-butir Pancasila beserta contoh dan ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ikuti dulu pelajaran kita hari ini ya. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Apriza, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan melakukan percakapan setelah pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Nora. Assalamualaikum Ibu Nora. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Apa kabar hari ini Bu? Sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya akan menanyakan pasca observasi kemarin ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang ini pertama ya Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di dalam kelas kemarin? Ya, perasaan saya yang pastinya senang dan agak tegang. Iya, agak grogi juga Bu. Iya. Karena mungkin siswanya juga yang ada di dalam kelas tidak terlalu banyak yang merespon. Jadi saya agak sedikit tegang, takutnya pembelajaran ini kurang berjalan dengan baik. Jadi kurang efisien gitu ya Bu. Iya. Terus pertanyaan yang kedua nih Bu, bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin waktu observasi? Ya, setelah saya tanya di dalam kelas kemarin, mereka sudah banyak juga Bu yang melaksanakan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Saat itu saya tanya, kalian sholat tidak? Mereka jawab sholat dan membantu teman-temannya. Mereka sudah mengamalkan Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi siswa sudah melakukan apa yang sudah Ibu kasih materinya, Iya. sudah mengerti ya, seperti itu ya. Terus ini Bu, apakah sudah berhasil atau belum kira-kira Ibu pengembangan Ibu ke apa yang Ibu lakukan itu? Kalau Maksudnya benar-benar dilakukan siswanya itu atau sekedar omongan seperti Bu, saya sudah melakukan sholat, kan kita belum tentu di rumah dia memang melakukan itu. Jadi kira-kira Ibu sudah melihat langsung yang sudah dilakukan siswa itu atau belum? Kalau melihat langsung belum ya Bu ya, tapi ketika saya tanya, mereka memang benar-benar ingin membuktikan kalau sudah menjalankan hal tersebut, tapi memang tidak semua Pancasila dikerjakan
kerjakan. Pancasila yang ke-1 katanya sudah, begitupun yang kedua. Kadang yang ketiga ataupun yang kelima itu masih susah untuk dijalankan karena mereka masih kuat egonya, ada yang masih suka bertengkar dan tidak saling menyayangi sesama teman. Iya. Jadi sebagian sudah berhasil, Iya. sebagian belum. Seperti itu, ya Bu. Nah terus ini kalau ada hambatan tidak Bu waktu melakukan observasi tersebut, waktu Ibu melakukan observasi di dalam kelas itu, hambatan apa yang terjadi kira-kira? Kalau hambatannya sendiri seperti kayak siswa itu kurang aktif Bu dalam belajar. Jadi yang ketika ditanya yang jawab hanya orang-orang itu saja, dan yang menjelaskan juga orang-orang itu saja. Jadi kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu seperti kurang efisien. Ya. Jadi ada anak yang benar-benar bisa memahami materi, ada yang lain itu cuma diam saja. Iya, benar. Seperti itu ya Bu. Jadi siswa yang aktif yang itu saja, Iya. tidak semuanya Tidak semuanya. aktif seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nora Iya, Bu, untuk sama-sama. percakapan kita pasca observasinya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu Nora dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena saya sudah menyelesaikan rasi pada hari ini. Dari rangkaian yang pertama yaitu pra-observasi sudah dilakukan dan observasi pun juga sudah, dan yang terakhir ini pasca observasi sudah kami lakukan. Terima kasih, saya Yulus Afriza, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.